20, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madis Dita Cahya, absen 21 dari kelas 10-10. Saya Putu Restu Andika Wira Prasetya, absen 34 dari kelas 10-10. Nah, jadi di sini kita ada 6 materi yang akan kita bahas. Gitu. Yang pertama dari perkembangan ilmu geografi. Pertanyaan pertama, jelaskan asal-usul ilmu geografi. Geografi muncul pada abad 300 sebelum Masehi ketika bangsa Yunani melalui Eratosthenes dan memperkenalkan geografi sebagai gambaran atau tulisan permukaan bumi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphia yang berarti gambaran. Jadi geografi itu berarti ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Sudah. Pertanyaan kedua, siapa itu Ibnu Battuta dan karya apa yang ia punya? Ibnu Battuta itu berasal dari bangsa Arab yang mengembangkan ilmu geografi beserta 2 orang lainnya yang juga berasal dari bangsa Arab, yaitu Idrisi dan Ibnu Khaldun. Jadi mereka melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang dunia. Nah, ia punya sebuah karya yang berjudul Travels in Asia and Africa, yang isinya mendeskripsikan tentang bentang alam lingkungan yang ia kunjungi beserta aspek budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Sudah. Pertanyaan ketiga, jelaskan ilmu geografi menurut KBBI. Menurut KBBI, ilmu geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Terima kasih. Sudah. Lanjut ke materi kedua, yaitu objek studi ilmu geografi. Pertanyaan pertama ada, sebutkan 2 objek studi dalam ilmu geografi, lalu bisa dijelaskan sedikit. Jadi ada 2 objek ilmu geografi, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah hal pokok yang dapat diamati dan dikaji dalam ilmu geografi. Lalu objek formal adalah pendekatan atau cara memahami fenomena geosfer terjadi di permukaan bumi dan menjadi sebab geografi dipelajari. Pertanyaan kedua, apa saja yang meliputi fenomena geosfer? Itu ada yang pertama atmosfer atau selubung gas, litosfer atau batuan, terus pedosfer atau tanah, biosfer yaitu flora dan fauna, lalu hidrosfer itu air, terus yang terakhir itu antroposfer yaitu manusia. Pertanyaan ketiga, pengertian objek formal menurut Fred Kiesewetter. Menurut Fred Kiesewetter, objek formal adalah ilmu yang terkait dengan cara mengatur pembagian keruangan di permukaan bumi. Lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu aspek ilmu geografi. Soal yang pertama ada, jelaskan aspek fisik dan aspek sosial. Jadi aspek fisik adalah aspek non manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu aspek topologi, aspek biotik, dan aspek abiotik. Lalu aspek sosial adalah aspek yang terkait dengan tempat dan cara manusia hidup serta berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, aspek fisik dibagi menjadi 3. Jelaskan apa itu aspek topologi, aspek biotik, dan aspek abiotik. Jadi aspek topologi itu yang berkaitan dengan letak, luas, bentuk, dan batas suatu wilayah. Lalu aspek biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup seperti flora dan fauna. Lalu yang terakhir aspek abiotik adalah yang berkaitan dengan makhluk tak hidup seperti tanah, air, angin, dan iklim, dan sebagainya.
Yang ketiga, apa kegiatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi sehingga berhubungan dengan aspek sosial? Yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan berhubungan dengan aspek sosial. Itu contohnya kayak perdagangan dan pertanian. Jadi hasil pertanian itu dijual ke pedagang, lalu pedagang itu menjual kembali kepada pembeli. Sebelum kita lanjut ke materi keempat, kan tadi kamu jawabnya tuh lumayan lancar banget ya. Itu aku mencari info-info seputar materi perkembangan ilmu geografi, objek studi ilmu geografi, dan aspek ilmu geografi itu di mana sih? Aku penasaran banget ini. Ya di buku sekolah, buku IPS geografi sekolah yang dikasih sekolah itu loh. Lumayan capek nggak tadi ngejelasinnya gitu? Capek banyak soalnya. Iya lumayan banyak ya. Jadi kan kamu udah jelasin 3 materi ini jawabannya gitu kan, udah ya lumayan lengkap lah Ya. gitu. Terus sekarang tadi juga aku udah nanya. Sekarang kan kita lanjut ke materi keempat nih. Aku kepo loh, ke materi keempat 5 sama 6 itu ada apa aja? Itu ada pendekatan geografi, konsep-konsep geografi, dan prinsip-prinsip geografi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ya. Jadi masuk ke materi keempat yaitu mengenai pendekatan geografi. Coba dong sebutin 3 pendekatan geografi. Nah, jadi yang pertama itu ada pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan ekologi, Ya. dan yang terakhir itu ada pendekatan kompleks wilayah. Terus apa sih pendekatan keruangan? Pendekatan keruangan adalah cara pandang yang menekankan pada lokasi atau tempat fenomena geosfer terjadi serta fenomena yang terjadi. Terus pendekatan lingkungan atau ekologi itu apa? Pendekatan lingkungan itu merupakan cara pandang yang memfokuskan pada aspek lingkungan, fiksi tepat fenomena geosfer terjadi. Terus masuk ke materi kelima itu konsep geografi. Konsep geografi itu apa sih? Konsep geografi merupakan hal pokok yang menjadi kekasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografi. Terus coba sebutin konsep-konsep geografi dan jelaskan sedikit. Yang pertama itu ada konsep lokasi. Dalam geografi, konsep lokasi menjelaskan fenomena geosfer yang terkait dengan letak. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak mengacu pada rentang 2 lokasi yang diukur berdasarkan garis lurus atau berdasarkan waktu. Yang ketiga, ada konsep keterjangkauan berkaitan dengan kondisi permukaan bumi dan memperhatikan kondisi medan, ketersediaan prasarana infrastruktur, kondisi kualitas prasarana yang tersedia, serta sarana transportasi dan komunikasi. Yang keempat ada konsep pola, adalah karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Yang kelima, konsep morfologi, mengacu pada gambaran dan bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan endogenik dan eksogenik. Yang keenam, konsep aglomerasi atau pengelompokan. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Yang ketujuh ada konsep nilai guna, yaitu fenomena geografis atau sumber daya alam di permukaan bumi yang saling berhubungan antar wilayah. Yang kedelapan, konsep interaksi atau saling ketergantungan adalah hubungan timbal balik antara 2 wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Yang ke-9 ada konsep diferensiasi area, yaitu perbedaan fenomena geografis antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Yang terakhir ada konsep keterkaitan antar ruang, yaitu keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya, baik fenomena fisik maupun non-fisik. Terus coba kasih contoh tentang konsep diferensiasi area. Oke, jadi contohnya itu seperti contohnya penduduk di pesisir pantai, mereka dominan berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan penduduk yang ada di dataran tinggi atau tinggal di dataran tinggi cenderung berprofesi sebagai petani.
Terus masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-6 mengenai prinsip-prinsip geografi. Apa sih itu prinsip geografi? Jadi prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Terus ada berapa banyak prinsip-prinsip geografi, serta jelaskan sedikit. Jadi di prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama ada prinsip persebaran, yaitu menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah baik tentang aspek fisik dan aspek sosial. Yang kedua ada prinsip interrelasi, yaitu mengungkapkan fenomena atau fakta geografi di suatu wilayah tertentu dengan menganalisis hubungan antara fenomena fisik dan non-fisik. Yang ketiga ada prinsip deskripsi, yaitu menjelaskan fenomena geosfer dengan cara tidak hanya menampilkan deskripsi dalam bentuk peta, namun juga dalam bentuk diagram, grafik, ataupun tabel. Yang terakhir ada prinsip kronologi. Prinsip ini menjelaskan fakta dan fenomena, fakta dan masalah dilihat dari persebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau ruang. Lalu coba dong kasih contoh mengenai prinsip persebaran. Jadi contohnya itu yaitu garis Wallace dan garis Weber sebagai garis imajiner yang menjelaskan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, tiba-tiba kita udah ada di akhir kayak gini. Nggak ngerasa asli lumayan lama juga gitu. Tadi kamu tuh ada ngalamin kesusahan nggak dalam ngejelasin pertanyaan dari aku mungkin? Ya dikit lah. Kalau aku tadi ada ya pas jelasin konsep itu lumayan banyak kan. Konsep ilmu geografi kan ada 10, jadi itu aku agak kesusahan sedikit lah gitu. Tapi dari itu semua kan kita jadi dapat ilmu juga di sini bareng-bareng. Kita juga dapat sharing gitu kan. Kita juga tahu pengertian dari keenam materi dari ilmu geografi gitu. Sebelum penutupan yang benar-benar penutupan nih, kita ingin minta maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan yang kurang berkenan atau kurang lengkap dalam podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di next podcast bersama aku dan Andi semuanya. Kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts,